jangan kau patahkan di sini. Ini membuktikan kalian ketakutan sehingga Nggak kalian ada yang membatasi takut. gerakan. Iya kan ini Ngapain kita udah takut indikasi. sama ngapain takut sama Indikasinya penyembah manusia, Pak? kamu Bapak udah mau diatur nggak ketakutan. sih, Pak Jon? Pak Jon mau Kalau diatur, kamu Pak? nggak ketakutan, Pak kau Jon mau akan diatur minta apa tidak, tanya, Pak? siapa saksi yang melihat Muhammad bicara dengan Jibril? Memang begitu adanya. Terbukti ajaran Yesus itu bercampur aduk di dalam kitab saudara. Bercampur aduk. Lalu Al-Quran mengatakan innal. Jadi udah jelas ya. Perkataan Juma tidak ada orang yang bisa dijadikan saksi tentang Jibril ini datang kepada Muhammad. Tidak ada orang yang menjadi saksi. Jadi saksinya cuman ala SWT. Berbuat Yesus itu adalah firman-Nya. Nah, jadi yang keluar dari mulut Yesus seperti mengutuk pohon ara itu adalah firman. Jadi Berarti yang ini bukan firman Tuhan ya? Kalau itu jelas kronologis suatu peristiwa terjadinya firman itu. Iya, maksud saya ini bukan firman Tuhan kan? Jelas bukan. Bukan, mantap. Bukan. Berarti kitab Anda bercampur dengan yang bukan firman Tuhan. Benar, itu tanya. Makanya kalian itu jangan suka menyesatkan. Silakan. Kok menyesatkan? Yang menyesatkan itu yang mengajarkan kitab Anda firman Tuhan. Anda sendiri mengatakan tidak semuanya firman Tuhan. Jadi yang mengatakan kayak Sofiatul mengatakan bahwa firman kitab kami adalah firman Tuhan seluruhnya, berarti dia yang menyesatkan. Iya, perkataan Sang Pencipta. Anda setuju atau tidak? Itu adalah pertemuan antara Lukas dan Anda setuju nggak ini pernyataannya, Pak Jon? Saya setuju itu juga firman Tuhan. Oh, firman Tuhan juga? Ya. Silakan berdebat sama Pak Jon Peter. Silakan berdebat sama Pak Jon Peter. Saya tidak bisa berdebat dengan saudara saya. Nah, Pak Jon Peter mengatakan dan Anda itu saya jawab sesuai dengan jawaban. Silakan turun. Ya udah, saya turun. Oke. Terima kasih Pak Joma. Saatnya tanya jawab ya. Tadi Bang Jon kan yang pertama, Bang Juma yang itu. Tadi dulu Pak, saya moderator loh. Ya. Tadi kan Pak Jon yang pertama, Bang Juma yang terakhir. Udah sekarang waktunya sekarang adalah Anda bertanya, Bang Juma menjawab. Waktunya sekarang Anda bertanya, Bang Juma menjawab. Habis itu Bang Juma bertanya, Anda menjawab. Oke? Oke, deal. Silakan bertanya sesingkatnya. Silakan. Jadi kembali tadi sebagian penjelasanmu itu Juma, kau ambil kembali dari Alkitab kami yang kau yakini adalah karangan manusia, di mana engkau mengatakan bahwa dari antara kalian akan aku bangkitkan nabi dan akan aku letakkan firman di dalam mulutnya, dan engkau mencocok logikan itu kepada Muhammad. Jelas, artinya engkau masih meyakini kitab-kitab kami. Karena apa? Karena engkau mengambil. Bisa nggak Anda bertanya saja, Bang Benjon? Ini udah formatnya Anda bertanya, Bang Juma menjawab. Silakan bikin pertanyaan, Pak. Ya, ini akan saya tanya, maka saya menjelaskan dulu. Nggak usah dijelaskan, Pak. Langsung bertanya aja. Jangan dipotong. Anda moderator hanya mendengarkan dan memberi waktu. Nggak bisa, moderator itu membuat format, Pak. Dari tadi lo udah mau 2 jam ini. Seperti ini dirubah formatnya. Beri kesempatan saya menjawab untuk melepaskan pertanyaan. Jangan kau kan takut. Bang Juma kan nggak bertanya. Jangan kau patahkan di sini. Ini membuktikan kalian ketakutan sehingga kalian membatasi gerakan. Ngapain kita takut sama? Ngapain takut sama penyembah manusia, Pak? Bapak mau diatur nggak sih, Pak Jon? Pak Jon mau diatur, Pak? Kalau kamu nggak ketakutan, Pak Jon mau diatur apa tidak, Pak? Pak Jon mau diatur apa tidak, Pak? Ya saya mau. Ya udah kalau mau diatur silakan. Setuju bertanya, Pak. Giliran Anda bertanya, silakan. Habis itu Bang Juma bertanya. Silakan, Pak. Bertanya. Silakan. Ya, kau mute lah biar aku ngomong. Karena setiap aku ngomong kau selalu memotong-motong. Jadi mute-kanlah dulu. Kalau nggak bisa diatur ngomong. TikTok aja, TikTok. Iya, sekarang giliran Anda bertanya. Iya, mute-kanlah biar saya bertanya. Mute-kanlah dulu. Bagaimana mute-kan gimana sih ini orang bahasa Indonesia nggak jelas? Moderator beliau, John.
Iya, mute kan lah, Man, kasih kesempatan saya ngomong biar jelas gitu. Nanti kalau saya ngomong moderator loh ini yang nyusun jalannya debat kita loh. Masa Anda bantah? oke, kalau kau membuat tema baru, memberi Bukan tema kesempatan baru, Pak. Di Takutan dia formatnya ditanya ini Bang Andi di, kayaknya. di akhir sesi ini tanya jawab, Pak. Yang singkat. Silakan Bapak buat pertanyaan, Bang Juma menjawab. Habis Bang Juma menjawab, boleh Bapak sanggah. Habis itu Bang Juma kembali bertanya, Anda menjawab, Bang Juma menyanggah. Gitu loh, Udah. Pak. Jadi yang Gitu, saya silakan. tanyakan, Ya, silakan. adalah siapa saksi yang melihat Muhammad bicara dengan Jibril? Oke. Itu aja Oke, pertanyaannya, Pak. itu aja dulu. Yang Oke, mudah-mudah baik. aja dulu. Oke, silakan. Dijawab Bang Juma. Iya, baik. Yang menjadi saksi ketika malaikat Jibril itu datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8 nomor 17, nomor 18, 19, ada dua saksi sah, yaitu aku dan juga Bapakku yang ada di surga. Ini juga berlaku. Nah, ketika Anda mengatakan, kenapa Anda mengambil kitab kami? Katanya kitab kami itu sudah bercampur, sudah dikeliru. Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang terdahulu itu mencampur adukkan. Tidak memalsukan dalam arti kata ada yang asli kemudian dipotokopi, fotokopi ini adalah palsu. Tidak begitu. Dicampur adukkan antara ajaran Tuhan dan ajaran orang-orang yang menginginkan apa yang terjadi terhadap pembaca kitabnya. Ini Al-Quran yang mengatakan, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mencampur adukkan kemudian. Dan ini memang begitu adanya. Ya, memang begitu adanya. Terbukti ajaran Yesus itu bercampur aduk di dalam kitab saudara. Bercampur aduk. Lalu Al-Quran mengatakan, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di bayyanahu linnasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami wahyukan berupa keterangan-terangan yang jelas dan berupa petunjuk kepada mereka. Setelah mereka kami terangkan kepadanya tentang manusia di dalam Alkitab. Mereka itu dilaknati oleh Allah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yastaru bi thamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang menyembunyikan apa yang diwahyukan oleh Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit, harga yang murah. Mereka itu sebenarnya tidak memakan, tidak menelan ke dalam perut mereka, melainkan api neraka. Ini loh yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi kalau saya masih menggunakan data di dalam kitab saudara, bukan untuk menguatkan iman saya, bukan. Iman saya udah kuat. Tapi semata-mata untuk menyadarkan saudara. Itu bukti Anda adalah musuh terberat Anda adalah kitab saudara sendiri. Namun, saya udah jelaskan kepada saudara. Apalagi yang Anda ingin tahu? Yang menjadi saksi Allah, yang menjadi saksi di antara mereka berdua. Pembuktiannya kemudian bisa dibuktikan sekarang. Kalau Al-Quran itu salah karena tidak dibuktikan oleh manusia ketika datang ke dalam gua Hira, Anda ada orang ngintip di situ, nggak ada yang menyaksikan, maka lihat apa yang ditorehkan oleh Al-Quranul Karim. Satu aja yang sederhana aja. Mereka orang Yahudi mencampur adukan kebenaran. Mereka orang Yahudi mencampur adukan kebenaran. Mereka menyembunyikan kebenaran. Nah sekarang, apakah kitab Anda yang asli ada? Anda bisa tunjukkan atau disembunyikan? Kalau Anda mengatakan, ada di museum ini, ada museum, dah ada itu bos. Disembunyikan. Sebagaimana Al-Quran terangkan. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana linnas. Itu disembunyikan. Demikian. Silakan Pak John, boleh Anda membantah sekali. Habis Anda mengkanter ini, Bang Juma yang bertanya. Silakan. Jadi udah jelas ya. Perkataan Juma, tidak ada orang yang bisa dijadikan saksi tentang Jibril ini datang kepada Muhammad. Tidak ada orang yang menjadi saksi. Jadi saksinya cuman ala SWT.
Jadi tidak ada orang yang memang melihat bahwa itu sungguh-sungguh benar terjadi. Ya, sah-sah saja kalau dia menyatakan bahwa saya juga pernah mendapat firman dari Tuhan, yang saksinya adalah Tuhan itu sendiri. Karena itu bisa saya pakai dalil bahwa saya mendapat firman yang menyatakan itu datang dari Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada satupun pembuktian yang menyatakan bahwa itu firman itu memang datang dari malaikat. Karena kalau dia datang dari malaikat, sesungguhnya, maka dia akan bisa melakukan hal-hal yang mustahil dilakukan oleh manusia. Seperti memberikan kesembuhan kepada orang sakit, membuat mujizat, yang seperti dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Ya, saya pun menggarami air laut dan membakar matahari. Itu menurut saya. Anda boleh percaya, boleh tidak. Jadi jelas bahwa kesaksian orang-orang yang melihat Jibril bertemu dengan Muhammad adalah jong. Oke, Dan baik. yang bersaksi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Ya, silakan Anda imani itu. baik. Terima Nah, kasih saya Pak John. memberikan formalin. Oke, Anda siap untuk ditanya ya. Bang Juma silakan Bang Juma yang bertanya. Oke. Baik. Saya ingin bertanya kepada saudara. Di dalam kitab saudara, Yohanes 11, ya, nomor 38. Yesus masuk ke dalam kubur dan berdoa di dalam goa. Pertanyaan saya, siapa saksi melihat Yesus berdoa di dalam goa? Jawab. Silakan dijawab, Pak. Sederhana pertanyaannya. Berdasarkan data di Bible. Yohanes 11:38. Silakan dijawab Pak John, siapa saksinya? Monggo. Ayat berapa tadi? Biar saya buka. Yohanes 11:38. Yohanes 11 ayat 38. Tilu salapan. Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu, Marta. Angkat batu itu, Marta. Saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukan sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi jelas di situ, saksi itu ada yang bernama Marta. Dan murid-murid Yesus pun ikut menjadi saksi pada saat itu. Oke? Itu jawabannya Pak. Marta ya. Marta sama murid Yesus yang menjadi saksi ya. Ya, betul. Baik, silakan Banyuma di kantor. Jadi di dalam kitab saudara itu dikatakan, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah goa yang ditutup dengan batu. Yang Anda maksud angkat batu itu adalah batu yang menutupi pintu goa. Yang saya tanya, siapa saksi di dalam goa? Yesus berdoa. Kalau ngangkat batu, yes, saya pun tahu. Anda belum baca, saya udah hafal. Yang saya tanya, ketika Yesus di dalam goa kuburan itu, berdoa di dalamnya, siapa yang menjadi saksinya? Kalau ngangkat batu sih iya emang, Marta. Tapi yang melihat dia berdoa di dalam goa yang menyaksikan dia itu siapa? Ada enggak? Kalau cuma ngangkat batu ya memang. Kan setelahnya nanti Lazarus itu dipanggil. Tapi yang saya tanya, siapa yang melihat Yesus sedang berdoa di dalam goa kuburan? Ada saksinya? Yang dikatakan saksi itu bos, dia mengatakan, aku melihat Yesus di dalam goa berdoa. Dan goa itu adalah kuburan. Mana pernyataan itu? Mana pernyataan saksi? Gak ada kan? Ini cuma perintah untuk angkat batu.
batu yang menghalangi kubur, goa. Setelah batunya kemudian terbuka, Yesus masuk ke dalam goa itu. Siapa saksinya melihat dia berdoa di dalam? Mana tahu dia cuma tidur-tiduran sambil berrokok, bikin kopi. Siapa yang lihat? Hayo. Dan siapa yang tahu bahwa yang datang menerima doanya itu adalah malaikat atau Tuhan? Siapa saksinya? Ada. Mana tahu yang datang itu yang giginya keluar, kupingnya panjang sampai di tanah. Mana kita tahu? Begitulah narasi yang kalian bangun terhadap Rasulullah dan Gua Hira. Ingat, Yesus di dalam Yohanes 8, nomor 18, 19, dan seterusnya, dia mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa 2 saksi itu sudah sah? Dan aku bersaksi tentang diriku, dan yang kedua adalah Bapakku juga bersaksi tentang diriku. 2, berarti dia cuma dengan Bapaknya berdua saksi. Nah loh, Rasulullah 3, malaikat Jibril, Rasulullah, dan juga Allah. Yesus berdua saja, nggak ada yang lain. Lebih parah. Dan siapa saksi ketika dia masuk dalam goa? Anda tidak akan mampu menjawabnya. Silakan Bang Andi. Jadi oke, baik. Jadi pertanyaan Bang Juma itu, siapa sakti di dalam goa? Jawabannya Pak Peter, saksi di luar goa. Jadi nggak nyambung Pak, Enggak, pertanyaannya ini kita nggak kena. bacakan. Biar, ya oke, Iya. pertanyaan tadi biar saya bacakan biar jelas ya. Pemirsa netizen supaya tahu dan cerdas, jangan suka dibodoh-bodohin ya. Yohanes 11 ayat 38, demikianlah yang tertulis. Maka masyullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ya Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 40 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah itu berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Anda tahu siapa mereka? Mereka adalah murid-murid Yesus dan saudara daripada orang mati itu. Bukalah kain-kain itu, dan biarkanlah ia pergi. Jadi jelas bahwa dia telah menunjukkan mukjizat di hadapan orang banyak, kepada mereka murid-muridnya, kepada mereka saudara daripada orang yang mati yang bernama Lazarus itu. Inilah kenyataan Suma yang tidak bisa kampung kiri. Sungguh menyedihkan. Pak John, saksinya orang apa mayat Pak? Apa saksinya Pak John di dalam itu? Orang apa mayat atau roh? Yang saksi itu adalah mereka yang telah mengangkat batu, yang telah membuka kain-kain penutup pada Lazarus. Waktu Yesus berdoa Pak, waktu Yesus berdoa itu saksinya mayat atau roh atau manusia Pak? Oke, ini baca biar kau dengar, biar jangan lagi kau bertanya. Ya. Maka mereka mengangkat batu itu. Maka mereka, bukan Siapa mayat mereka? ya, yang mereka mengangkat batu itu murid Yesus dan keluarga si Lazarus. Lalu kasihkan lagi Juma. Ya, silakan Pak Juma di kantor. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah memperdengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku. Nah, jelas pada saat dia berdoa itu, ternyata orang banyak mengelilingi Yesus. Menjadi saksi bahwa dia benar-benar membangunkan Lazarus dari kematian setelah 40 hari. Jadi jelas Juma, saksinya adalah orang banyak, termasuk keluarga Lazarus. Oke, baik Bang Juma silakan. Ya, baik.
Jadi di dalam Al-Quran juga diterangkan Nabi Isa alaihissalam itu membangkitkan orang mati. Itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Yang Anda pertanyakan tadi kan saksi, iya kan? Di sini tidak ditentukan, tidak disebutkan siapa namanya saksi itu, iya kan? Siapa yang melihat saksi-saksi ini tidak disebutkan. Anda hanya mengatakan banyak orang, kan begitu. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan ini Anda mengatakan ini adalah data yang keliru terhadap saya. Karena ada banyak saksi yang mengatakan melihat Yesus itu memerintahkan Lazarus bangkit dari kubur. Lalu bagaimana dengan yang mengatakan dirinya dia mundur ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa? Pertanyaan yang sama. Siapa yang melihat Yesus di tempat-tempat sunyi? Siapa saksinya? Silakan, Ada Pak. saksi melihat Yesus? Karena di situ diterangkan dia menyendiri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Siapa saksi ketika Yesus ini berdoa di tempat-tempat yang sunyi? Ini pertanyaan lain lagi nih. Enggak, ini berbicara mengenai saksi. Ini berbicara Iya. mengenai saksi. Kau dengar nggak aku ngomong tadi itu disebut Marta, salah satu nama. Jadi biar bukan lagi orang banyak ya. Nah, saksi itu salah satunya Marta. Marta itu saudara Lazarus. Jadi jangan kau lagi bingung ya, itu Marta. Kemudian siapa saksi Yesus berdoa? Itu bukannya saksi itu malaikat nulis nih di dalam Yohanes, di dalam Lukas, di dalam Matius. Yang menulis itu murid-murid Yesus sendiri. Kan dia punya murid. Kemana dia pergi diikuti. Bukan penulis kan? ditanya, Pak, saksi, Jadi, Pak. Iya, saksi itu ialah ya mereka yang menulis tentang apa yang dikatakan itu. Itulah saksi. Karena ini tulisan ini. Kitab Biblos ini tulisan murid Yesus, bukan tulisan malaikat Jibril. Ya? Ya, bukan Yang saya tanya, Jadi jelas, siapa ya. yang menjadi saksi ketika Yesus berdoa di tempat-tempat sunyi? Yohanes 11 ayat 38, salah satu saksinya bernama Marta. Yang lain itu murid-murid Yesus yang menuliskan ayat Yohanes Yesus ini. berdoa, Pak. Yesus berdoa di tempat sunyi, siapa saksinya? Murid-murid Yesus yang nulis. Dari mana kau dapat informasi dia berdoa? Cuma nggak bertanya siapa yang nulis, tapi siapa saksi Yesus berdoa tempat sunyi. Di mana? Di ayat mana sekarang Juma menemukan ayat itu? Kalau Ada dia mengatakan banyak. di Matius, maka Matiuslah yang menuliskan itu. Kalau dia mengatakan di Lukas, Lukaslah yang menuliskan itu. Lukas bukan murid Yesus dan Lukas tidak pernah bertemu Sekarang Yesus. jangan dibantah. Yang penting kau menanyakan saksi. Saya Nggak boleh dibantah. Lukas 5 nomor 16, tetapi Iya. Yesus ya menarik dirinya sendiri ke tempat yang sunyi, Iya. Terus? menyendiri di sana. Iya. Terus siapa? Dari mana kamu tahu informasi itu? Dia menyendiri itu. Nah, ini justru ini yang saya tanya. Nah, Dari itulah- siapa ini? Katanya Itulah- menyendiri. Itulah kesaksian murid Yesus, Ya, bukan Jibril. menyendiri atau bersama dengan penulis? Jawab. Iya, jelas. Jelas apa? Murid-murid Yesus lah yang menuliskan itu. Kemana? Iya, pun- murid siapa pula murid? Lukas bukan muridnya. Sekarang saya tanya, ketika kitab Anda mengatakan bahwasanya ada saksi, ini kitab Anda mengatakan Yesus menyendiri. Berarti tidak ada seorang pun di antara dia yang menemani Yesus. Seorang diri dia di tempat yang sepi. Iya, Siapa Yesus- yang menjadi saksi? Yesusnya yang menyendiri, artinya muridnya melihat dia pergi menyendiri, maka dituliskan. Ya, nggak mungkin Jibril yang nulis. Apa kamu bilang itu tulisan Jibril? Enggak. Hah? Orang tanya siapa yang menjadi saksi ketika Yesus di tempat-tempat yang sunyi. Iya, apa Jibril yang nulis seperti ayat itu? Loh, kok jadinya ke Jibril? Kok jadinya ke Jibril? Berarti kan ada orang yang menyaksikan Yesus pergi menyendiri. Itulah saksi. Nah, Karena ketika dia dia menyaksikan. menyendiri ini, kan dikatakan di situ dia berdoa. Kalau ada yang menyaksikan dia berdoa, berarti dia tidak sendiri. Memang Lukas, Pak. Pernah ketemu Yesus menulis. Ini muter-muter kau kalau nanya saksi. Yang Memang muter kayak siapa, gitu. Pak? Jadi jelas ya bahwa Sebenarnya yang muter siapa sih? saksi ini adalah
orang yang bersaksi melihat apa yang diperbuat Yesus, apa yang dikatakan Yesus itu adalah murid-muridnya. Jadi bukan Jibril kayak Jadi Al-Quran. Lukas, segala Pak John, sesuatu jadi Lukas Jibril. melihat Yesus berdoa ya Pak ya? Lukas melihat Yesus berdoa. Ya murid Yesus lah, itu dituliskan di dalam Enggak, saya tanya Lukas. dulu Dituliskan. Pak. Artinya Lukas melihat Yesus berdoa, betul apa betul? Sekarang saya cukup menjawab bahwa apa yang Gimana sih nggak dilakukan mau dijawab? Yesus itu disaksikan oleh murid Yesus. Iya, pertanyaannya Bang Iya, Juma, sudah. apakah Lukas Sudah saya melihat jawab. Yesus Jangan, berdoa? Anda nggak perlu lagi membahas. Yang dipertanyakan ini tentang saksi, bukan Enggak, tentang namanya. apakah Lukas melihat Yesus Loh, berdoa? yang bertanya ini kok jadi moderator? Enggak, moderator Anda ini moderator atau apa sih? pertegas. Suruh Moderator Juma yang nanya. pertegas. Suruh Juma yang nanya juga, Ya, jangan emang kau. Bang Juma menanya gitu tadi. Suruh Apakah Juma yang Lukas? nanya, Ya bukan silakan kau. Bang Juma. Jadi Nggak mau dia seharusnya kan gantian moderatorin. aku yang nanya. Ini sekarang Ya. gilirannya gitu. Sesuai dengan urutan seharusnya Ya, saya yang lanjut. balik Ya. nanya. Jadi bukan lagi balik bertanya. Ya, silakan. Konsekuen dong, sesuai Ya, dengan silakan, omongan Pak. ini. Iya, ya silakan. Jadi sekarang saya bertanya. Bapak tidur. Ya, silakan. Silakan bertanya. Jadi, Ya, giliran Anda, saya silakan. rasa aku nggak mau memperdebatkan tentang agama Islam karena pada fokus pertama saja saya hanya ingin meluruskan tentang Giliran Bapak yang Islam bertanya, itu Pak. bukan Yesus. Giliran Bapak yang bertanya. Pak John yang Iya, bertanya. jadi Ya, begini, silakan. artinya saya tidak akan bertanya lagi tentang keyakinan kalian. Kalian imani saja itu. Ya, saya datang masuk ke room Zulfikar Pertanyaannya, ini. Pak. Pertanyaannya, Saya Pak. tidak akan bertanya lagi. Oke, Anda tidak bertanya lagi. Silakan Saya standby. tidak Bang Juma yang bertanya bertanya. Iya, saya Ini akan sesi bertanya. tanya jawab, Pak. Biarlah, karena saya tidak akan bertanya lagi karena Oke, tujuan kalau saya begitu masuk Anda ke standby, sini Anda siap ditanya. hanya untuk menjelaskan bahwa Nggak bisa Islam Anda itu menjelaskan. bukan Ini Yesus. sesi tanya jawab. Ya, ya. Sesi Loh, tanya jawab, Pak. Sekarang sesi tanya jawab ini sudah berubah dari Nggak bisa Anda rubah. Saya tema kita moderator. pertama. Kenapa Anda yang rubah? Loh, kalau saya nggak mau, kenapa Anda maksa? Ya kalau begitu silakan tidur. Iya, Kalau silakan. nggak mau diatur. Maksudnya Bang Handi, kalau dia bertanya, berarti saya lagi bertanya lagi nanti. Maksudnya dia itu udah selesai aja ini kita, Oh, begitu. supaya saya jangan Benar. ditanyai lagi gitu. Ya, enggak. Oh, Kalau gitu. memang Juma mau bertanya, silakan. Silakan. Oke, Bang Juma yang bertanya, silakan Anda standby. Ya udah Anda standby, Bang Juma Yakin bertanya. itu? Yakin? Silakan. Iya, silakan, tapi dengan dalil ya. Jadi saya buka di Yohanes berapa nanti saya buka gitu. Oke, Yakin silakan ini? Bang Juma. Ya silakan, nggak apa-apa. Oke, baik. Jadi dikatakan di dalam kitab saudara bahwa Yesus itu kemudian mati dan dikuburkan. Iya, Itu ya. iya. Pertanyaan saya, ketika dikatakan akan bangkit pada hari ketiga, siapa saksi melihat Yesus duduk, berdiri, dan berjalan dari kubur? Silakan. Oke. Ntar, kita kan harus pakai dalil, jadi biar enak. Mantap itu Pak, harus pakai dalil Pak. Ya, Mantap Pak John. Siapa saksi yang melihat Yesus berjalan ya Bang Juma ya tadi ya? Duduk, kan dia dibaringkan tuh di dalam goa. Ya kan? Dia dibaringkan di dalam goa, setelah baring kan langsung, tidak mungkin langsung berdiri, kecuali kalau memang dia hantu. Dia pasti duduk dulu, lalu berdiri, lalu jalan. Tidak mungkin tidak berdiri langsung jalan, Bang. ya. Kenapa nggak ditanya aja sekalian siapa saksi yang memberi baju kepada Yesus Oke. waktu dalam kubur? Ini kebangkitan Yesus itu ada tertulis di Matius 28 ayat 1 dan 10, kemudian di Markus 16 ayat 1 dan 8, Yohanes 20 ayat 1 dan 10, dan Lukas 24 ayat 5 ayat 1 sampai ayat 12. Akan saya bacakan, demikian yang tertulis. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu.
Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu. Karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Jadi bukan dibangkitkan. Ya, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain yang juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menyenggung ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja di sana. Ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Jadi, saksi daripada Yesus bangkit adalah 2 sosok malaikat yang memberitahu kepada murid-murid Yesus. Demikian yang tertulis di dalam surat Lukas 24 ayat 1 hingga ayat 12. Oke. 2 orang malaikat. Jadi malaikat adalah orang. Silakan Bang Juma. Iya, yang saya tanya siapa saksi melihat Yesus itu duduk, berdiri dan berjalan? Karena setelah datang murid-muridnya, Yesus sudah nggak ada. Betul banget. Nah, terus yang menyaksikannya siapa? Saya sudah jelaskan, saya bilang tadi yang menyatakan dia telah bangkit itu adalah 2 malaikat. Berarti malaikat yang menjadi saksi. Ya, Bukan orang. Nah, orang itu tidak melihat karena kuburan sudah terbuka. Yang melihat dia bangkit itu adalah malaikat. Nah, untuk selanjutnya. Oh, jadi kesaksian malaikat sah ya? Iya. Bisa dipercaya. Kesaksian malaikat bisa dipercaya. Sama Sah. seperti Nabi Muhammad, saksinya malaikat. Malaikat Jibril. Sah. Sehingga itu Jibril sama Muhammad yang ngomong. Beda. Kalau ini saksinya Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi gini Bang Ya. Peter ya, kalau kita lihat ini kesaksian di sini ambigu. Di dalam Lukas 2 orang malaikat, di dalam Yohanes 2 orang malaikat, di dalam Markus 1 orang malaikat. Mana yang benar? 2 orang atau 1 orang? Sesuai dengan pandangan mereka, karena kita tidak ada seperti. Jadi itu pandangan mereka. Penulis bingung ini penulis ini. Itu kesaksian mereka, karena malaikat itu Parah. menurut yang dilihat mungkin dia melihat biji, mungkin sebiji. itu melihat 3. Iya, jadi istilahnya menurut mata mereka lah memandang. Nggak bisa kita katakan penglihatan yang hal-hal gaib ini bisa dilihat oleh semua orang. Artinya kan yang bisa melihat itu Berarti Anda yang percaya menjadi nggak? malaikat, menjadi saksi malaikat, udah. ya, Ya, betul. gini, yang jadi masalah ini orangnya sama yang masuk ke kubur kan. Baik yang diceritakan Markus, Matius, Lukas. dan Yohanes ini Lukas ya, Lukas, Yohanes, Markus ini orangnya sama. Tapi kesaksiannya ini beda. Ya, orang-orang yang sama melihat di Lukas 2 orang malaikat. Ya, Orang-orang betul. yang sama melihat malaikat. Inilah 2 orang di bukti, Yohanes. Tapi di Markus orang-orang yang sama melihat malaikat cuma 1. Yang benar yang mana ini? Pak John dengerin dulu Pak John. Pak John dengerin dulu Nah, ini saya pernyataannya. jelaskan. Jadi begini, Ada Pak yang Sudi. melihat 2 malaikat, ada yang 1 Iya, malaikat. saya Yang sudah benar yang tahu. mana? Orangnya sama Bang Andi. Pak Sudi Iya, ini orangnya sama. Orangnya sama. bahwa Ya kan? apa yang Maria Magdalena dan disaksikan, Maria yang lain dan murid-murid Yesus.
melihat malaikat 2 orang menurut Lukas. Iya. Menurut Yohanes juga 2 orang. Dan orang-orang yang sama melihat 2 orang malaikat ini ternyata menurut Markus cuma 1 orang. Yang benar yang malaikat. 1 orang atau 2 orang? Yang salah mana nih yang salah? Tidak ada yang salah. Kenapa Oh, saya bilang semuanya tidak benar. ada yang Semuanya benar ya, Pak? Iya, karena Iya, begini. iya. Kalau kontradiksi itu, Bahwa Bos, tidak mungkin dua-duanya benar. Pasti Iya. ada yang salah, ada yang benar, atau Oke. dua-duanya salah. Itu baru Menurut logis. Anda kontradiksi. Lanjut, Bang Juma. Kalaupun Anda bilang kontradiksi, itu wajar. Sebab itu adalah Oh, kesaksian. kita punya Ya. kontradiksi. Oh, Wajar kesaksian. Jadi Wajar itu salah. Bukan perkataan Allah Subhanaatu wa Ta'ala. Oke, oke, Ini oke, oke. jelas. Jadi Wajar. kesaksian. kalau Udah, Kalau ada udah. kesalahan berarti Iya. kitabmu gugur sebagai kitab suci. benar. Kitab Ya, suci itu sip, nggak mantap. mungkin dibakar jadi abu, ya nggak Oke, mungkin oke, baik, dibakar baik, jadi baik. abu. Udah, Pak, udah, Pak, udah. Jadi jelas yang ditanya oleh Juma itu siapa Udah, yang udah. menjadi saksi. Jadi saksinya adalah itu siapa Udah, yang udah. menjadi saksi. Oke, baik. Yang hadir Yang lain pada diam dulu, Pak filsafat. saat itu. Jadi kesimpulannya Bang Juma, habis ini ke Bang Juma lagi. Kesaksiannya Bang Juma artinya malaikat sah menjadi saksi. Silakan Bang Juma. Iya, jadi ketika kemudian disaksikan oleh malaikat, ya layaknya Rasulullah Muhammad SAW disaksikan sendiri oleh malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang menyaksikan di sini adalah Maria. Tapi sayangnya catatan Maria nggak ada. Haruslah saksi yang menulis. Tapi kenapa yang menulis justru Lukas? Sementara Lukas tidak ada di sana sebagai saksi. Siapa yang membisikkan Lukas cerita ini? Silakan Pak John dijawab. Siapa yang membisikkan Lukas sehingga sebelum Lukas dijawab, menulis? Saya akan sapa dulu, bentar, Mas Andi. Ya, sebelum dijawab ini saya mau menyapa ini muslim apa? Suaranya Pak Jul. Filsafat Suara- ketika sederhana. Kemerusuk suaranya Bang Jul. Kemerosok suaranya Pak Jul. Kalau begini, ini disapa dulu, ini siapa ini? Siapa? Filsafat dulu, Filsafat. sederhana nih. Muslim apa Kristen? Filsafat Muslim Kristen Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, kalau Muslim warahmatullahi turun dulu, Pak Muslim turun dulu ya. Enggak Dulu gini ya. bang, saya mau bertanya karena Gak saya bisa ntar orang dulu awam Bang. juga. Lain-lain formatnya nanti sebentar ya. Sebentar. Nanti momennya hilang nih. Nanti momennya hilang. Jadi pertanyaannya diulang pertanyaannya ya. Siapa yang membisiki Lukas menulis Pak dalam kejadian ini Pak John? Silakan Pak John. Yang membisikkan. Jadi ini bukan bisikan bro, bukan wahyu. Ini adalah kesaksian atas Lukas apa itu yang dapat mereka dari mana lihat. gitu loh. Ya. Nah begini. Dia nulis dengar. dapat dari mana? Iya. Maka Jadi- teringatlah, dengar biar saya jawab. Maka Ya. teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu ayat 9, ayat 8. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid. 11 murid. Ya, dengar dulu, jangan dulu kau foto. Iya, Dan iya, iya. setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan Mhm. kepada semua saudara yang lain ya. Di situ ada dikatakan di ayat 9, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain dan kepada semua saudara yang lain. Oke. Jadi Siapa jelas. nama yang menceritakan ini kepada Lukas? Inilah orang-orang saksi-saksi. Ya, yang siapa orang hadir itu? pada saat Siapa nama orang itu, Pak? Siapa nama orang itu? Perempuan Kita daripada yang diterima dari malaikat. Karena malaikat menyatakan diri kepada Maria, maka Marialah yang nabi. Lalu kemudian cerita disusun oleh Lukas. Lukas menulisnya berdasarkan atas penyelidikan. Berarti Maria tidak ada yang menyaksikan berbicara kepada Lukas. Harusnya Maria ini bikin kajian. Murid-murid Maria menulis surat ini. Tapi kan Lukas bukan murid Maria. Lukas juga bukan muridnya Yesus. Yang jadi tanya besar ini adalah, Lukas ini benarkah menerima dari Maria? Kalau benar menerima dari Maria, berarti Maria yang menerima firman melalui perantaraan malaikat. Dialah yang memberitakan kemudian cerita ini kepada Yesus, kepada Maria. Pertanyaannya, benarkah demikian? Adakah saksi yang melihat Maria berbicara kepada Lukas?
Berarti pemberitaan yang dituliskan oleh Lukas tidak berasal dari mulutnya Yesus. Maka di awal tadi saya mengatakan bahwasanya Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti berita ini bukan lagi firman Tuhan. Yang kau tanya ini apa? Tanyamu apa? Nggak paham dia. Bentar, Shalom. Tanyamu apa? Ntar Pak John ya. Pak John ya sebentar. Shalom. sebentar dulu nih jangan pakai nih. Iya. Berita yang Anda tuliskan Silakan tentang dilanjut. Yesus ini bahwa dia Apa tidak ada yang lagi di memberikan? pembaringan, dikubur Siapa di yang goa. memberi? Dia sudah keluar dari goa Hmm. karena sudah tidak ada lagi di sana. Malaikat kemudian menjadi saksi menurut saudara kan? Iya Nah, betul. malaikat ini memberitakan berita ini kepada Maria. Hmm. Terus? Cerita ini dituliskan oleh Lukas. Hmm. Pertanyaannya dari mana Lukas tahu? Kan sudah saya bilang tadi bahwa ketiga orang ini menceritakan kepada ke-11 muridnya dan semua orang. Ya. Nah, Jadi ini Kalau- viral. Kalau berita ini viral kepada semua orang, termasuk kepada Juma juga sampai ke Udah viral dia beritanya di situ. Oh, jadi viral. Iya viral. Oke, jadi viral. Jadi berita yang viral ini ketika dituliskan oleh orang-orang, maka itu adalah firman Tuhan. Itu kisah Bang Suma. Nah, Sebentar. berarti ini bukan firman. Ini bukan firman Itu Tuhan. kisah. Itu Iya, betul. ditulis. Ini kisah, Ya. betul. Ini kisah. Ini bukan firman Tuhan. Ini dia Iya, dijelaskan kisah. ya, di ayat 11. Oh, Penjelasan sesuai bagi dengan mereka, apa yang perkataan itu terjadi. akan berdasarkan omong Pak Jonto, kosong dan Jonto mereka sebentar. tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Jelas ini di ayat 11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak Iya. percaya kepada perempuan-perempuan itu. Itu udah ini ada penjelasan. kedudukannya firman Tuhan atau bukan? Loh, kamu bisa bedakan Sebenarnya- nggak firman Tuhan dengan kronologi Sebenarnya suatu begini peristiwa? Bang. Pak Jonto Sebenarnya sebentar Pak begini. Jonto. Biar dulu dia berdua Oke, Pak. oke. Nanti Anda sama saya kalau mau. Sebentar Pak. Dia enggak. Ini kedudukannya cerita yang dituliskan oleh Lukas ini firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan di dalam Alkitab kami itu apa yang dikatakan Yesus, apa yang diperbuat Yesus itu adalah firman-Nya. Nah, jadi yang keluar dari mulut Yesus seperti mengutuk pohon ara itu adalah firman. Jadi kalau cerita tentang Berarti yang murid ini Tuhan, bukan firman Tuhan ya? kalau itu jelas kronologis suatu peristiwa terjadinya firman itu. Iya, maksud saya ini bukan firman Tuhan kan? Jelas bukan. Bukan, Beda mantap. firman. Bukan. Berarti kitab Anda bercampur dengan yang bukan firman Tuhan. Benar, itu kan Benar. kronologis. Udah. Jujur. Oke. Dengarkan itu ya teman-teman. Jangan lagi ada yang mengatakan bahwa kitabnya teman Kristen itu Beda adalah dengan murni kitab firman kami. Tuhan. Diakui Iya, sendiri bahwa kitabnya bercampur dengan berita-berita orang yang Berita viral. menuliskan. Berita Iya, viral. berita Yang viral. tertulis betul. demikian Bang Suma. Yang tertulis demikian. Iya, Jadi iya. udah deh. bisa tambah-tambah Bang. Demikian. Jadi saya nggak pernah mengatakan demikian firman Tuhan kecuali Yesus yang berkata. Aku akan mengatakan demikian firman Tuhan karena itu perkataan Yesus. Tetapi Oke, kalau iya. pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat itu yang tertulis. Saya tidak mengatakan itu firman Tuhan. Karena Oke, apa? oke, sip. Ini adalah kronologi sebuah peristiwa. Kali ini kita acungi jempol Pak John, jujur Pak Banjuma, jujur dia. Iya, Ya, iya. memang itu faktanya. Makanya kalian itu jangan suka menyesatkan. Silakan. Kok Kalau menyesat? Ya, yang menyesatkan itu yang mengajarkan kitab Anda firman Tuhan. Anda sendiri mengatakan Yang dimaksud tidak semuanya firman Tuhan. Ya, jadi yang mengatakan kayak Sopiatul mengatakan bahwa firman kitab kami adalah firman Tuhan seluruhnya, berarti dia yang menyesatkan. Iya, perkataan-perkataan Nabi Musa, Nabi Abraham itu Udah. itu baru firman. Tetapi Ya, kalau ya, kronologi suatu kejadian tidak dikategorikan sebagai firman. Ya udah selesai di sini Pak. Jadi berita viral yang diberitakan oleh Lukas dalam kasus ini bukan firman Tuhan. Pak Jul suaranya Pak Jul mendem. Cek, Nggak cek, cek. kedengeran. Ya kita bergeser ke John itu. Jadi sekali lagi Sekarang bagaimana suara saya? ya disimpulkan dulu Pak Jul. Kesimpulan Ya, moderator cek. bahwa berita viral dalam kasus ini
yang dipiralkan oleh orang-orang ditulis oleh wartawan Lukas bukan firman Tuhan Ya, menurut betul. John Nah, Peter. berita viral inilah sampai ke tanah Arab karena viral. Jadi jangan kau katakan. Ya udah, sah. Sekarang bergeser ke Joni. Iya. Contoh di kesempatan Ya, itu. saya Sudah dikasih kesempatan. selanjutnya saya serahkan kepada Akhi Sugi dan Bang Handi. Saya silakan, rehat. John Ya. Mustafa dilanjut dengan Sugi. Makasih ya Pak John Peter ya. Makasih Pak John Saudara Peter, John, makasih, Pak. thank you. Ya, monggo, silakan. Oke, silakan Pak Yonto. Oke, salam damai ya. Damai Aku Pak. tidak banyak-banyak, nggak mau ribut-ribut di ruangannya. Enggak ada yang pernah ribut Abang-abang Pak. ya. Lanjut Pak. Heeh. Apa yang mau Saya- disampaikan Pak? Ditarik naik, Bang. Iya, silakan Pak. Apa yang mau disampaikan? Saya rasa perkataan-perkataan yang diucapkan oleh saudara saya John Peter itu sudah sangat membangun. Jadi kita nggak bisa tambah-tambah, Bang. Iya, Takut dosa, Bang. iya. Ya, gitu aja. Jadi Anda setuju ya? Jadi Anda setuju ya Pak ya kalau berita viralnya ini ditulis oleh Lukas bukan firman Tuhan ya? Setuju ya Pak? Itu kami anggap firman yang tertulis. Firman Tuhan apa bukan? Jadi begini, semua kisah tentang Kristus itu kami nyatakan sebagai firman Tuhan. Loh, Itu. Pak John tadi mengatakan Apalagi- bukan firman Tuhan loh. Yang Silakan mana? debat Pak John Peter melawan Yang John. mana, Silakan. Bang? Yang mana? Ada Oke. beberapa bagian yang diucapkan oleh Yesus itu firman Tuhan. Tulisan Tetapi- Lukas. Begini Bang, begini dengerin dulu Bang ya. Dalam kasus tadi mengenai saksi yang melihat Yesus itu bangkit dari kubur dan berjalan, ada itu. 2 orang malaikat, kemudian ada 3 orang perempuan. Inilah yang memviralkan ke 11 murid dan ke semua orang sehingga Itu kan sampai itu kan dengerin perkataan dulu. Ya. Sampai ke telinga wartawan Lukas, kemudian ditulis. Pak John mengatakan berita yang viral ditulis wartawan Lukas ini bukan firman Tuhan. Itu jawabannya Pak John. Setuju Nggak apa apa-apa. enggak? Enggak Bapak apa-apa setuju? karena Pak John saya setuju apa enggak? Saya setuju karena Firman- begini. setuju. cerita tentang Saya setuju karena begini. Karena begini, Jadi, Lukas itu Jadi Celebes, ya biar kau Lukas tahu, itu firman Lukas itu adalah seorang murid. Dia adalah murid juga. Dia juga berani memberikan kesaksian-kesaksian. Iya, Makanya bukan dia itu yang ditanya, mengumpulkan informasi. Tinggal Ya, dijawab dia saja. Anda setuju nggak pernyataannya Pak John Peter ini bukan firman Tuhan? Bentar, biar kau jelaskan dulu sama kau Hendy Celebes. Kau Ya. nanti muter-muter. Firman Tuhan itu firman aslinya Bang, perkataan. saya tanya kamu, Tuhan saya tanya dulu. itu adalah Saya tanya pencipta. dulu, Iya, kamu iya. kualitas kamu sebagai apa? di Giliran situ? ya satu-satu untuk John Peter diharapkan silent dulu karena Aki semua sudah silent. Jadi ini antara Andi Celebes dengan Johnny Ya, Johnny nih iya. ya. Itu aja. Jadi, John membawa- Peter harap diam. Iya, membawa John Peter saya. harap Biar diam. kau jelaskan dulu sama Hendy Celebes. John Peter harap diam. Saya mau dulu. Ini kalau nggak diterkacau jadinya. Biarkan Andi Celebes dengan lawan diskusinya itu John itu. Silakan Mas Andi. Silakan Pak John tahu kenapa Anda tak berbeda pendapat dengan Pak John Peter? Begini, Mm-mm. saudaraku. Iya. Saudaraku John Peter ini dia sudah mengambil ayat-ayat dari Lukas dan itu memang dikumpul. Mm-mm. Itu ayat tulisan-tulisan yang ditulis oleh Lukas itu Mm-mm. itu adalah kesepakatan semua rasul yang ada di situ sehingga tulisan itu terjadi. Mm-mm. Karena banyak orang yang membutuhkan cerita tentang ini. Mm-mm. Begitu. Makanya Lukas menulis. Dan Statusnya apakah Pak? tulisan saya tanya, apakah tulisan Lukas itu menyalahi pikiran Anda? Nggak ada urusannya dengan saya Pak. Nah itu makanya kenapa urusan juga Anda saya loh. jawab. Iya. Saya jawab sesuai dengan apa yang tertulis dalam Lukas. Apa itu Pak? Lukas menulis semua yang tertulis dan kami tidak bisa menambah-nambah di situ. Mm-mm. Terus? Nah, itu aja. Jawaban saya seperti itu. Oke. Jadi menurut tadi yang kami dengarkan di sini udah disimpulkan Bang Juma sama Pak John Peter bahwa berita viral ini mulai dari 2 orang malaikat,
kemudian disampaikan kepada 3 orang perempuan. 3 orang perempuan ini menyampaikan kepada 11 murid. 11 murid ini menyampaikan ke seluruh manusia yang ada di situ, Iya. sehingga menjadi viral. Berita viral ini ditulis oleh Lukas. Ya, Artinya Lukas mengambil sumber dari berita viral. Pertanyaannya tadi ke Pak John, apakah ini firman dari Sang Pencipta? Menurut Pak John ini bukan firman dari Sang Pencipta. Anda setuju atau tidak? itu adalah pertemuan antara Lukas dan Anda Bunda setuju Maria. nggak ini pernyataannya Pak Saya John? setuju, itu juga firman Tuhan. Oh, firman Tuhan juga. Ya. Silakan berdebat sama Pak John Peter. Silakan berdebat sama Pak John Peter. Saya tidak bisa berdebat dengan saudara saya. Nah, Pak John Peter Karena mengatakan bukan firman Tuhan. Karena di dalam Lukas juga ada perkataan Tuhan. Kau aja yang berdebat, jangan aja ajar saya. Pak John Peter mengatakan tadi ini bukan firman dari Sang Pencipta. Anda mengatakan firman Tuhan. Ada beberapa bagian yang Pak John sebut itu memang, tetapi ada beberapa perkataan Tuhan Yesus yang kami tidak bisa hilangkan dalam Yang Lukas. kita bahas di sini adalah proses bangkitnya Yesus dari kubur Terus kalau berjalan. saya bilang ini dengerin apa dulu. hikmatnya buat Anda? Hikmat buat Dengerin Anda apa? dulu. Tidak ada urusan dengan saya. Ya udah, Ini nggak ada ini urusan. manfaatnya di jawab. sini adalah menabok Karena kalau iman saya Anda. jawab begini, saudara. Manfaatnya di sini ya, adalah menabok akidah Anda. tidak gitu. ada urusan kalau saya jawab untuk Anda. Kalau begitu silakan turun, ngapain naik di sini? Ya, saya ditarik naik. Kalau ditarik naik putusin aja talinya biar Anda jatuh. Ya udah. Ya udah putusin talinya biar jatuh. 1, Yang 2, 3 penting saya tidak putusin. mengurangi, saya tidak mengurangi. Silakan Jonto kalau tidak berkenan silakan. Begitu aja saya jawab. Silakan turun ya. Pertanyaan Anda. Silakan putusin Begitu. talinya Pak Jul. Dia mau turun, putusin Ya, talinya. saya hormati ya. Iya, makasih Bro. Thank you Bro. Oke. Putusin Ya, talinya Bro. makasih. Terima kasih. Pertanyaan Anda itu Turun saya ya. jawab sesuai dengan jawaban. Silakan turun. Ya udah, saya